Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit pengalamanku di presentasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan berbahagia itu saya dan tim memberikan suatu presentasi tentang pelindungan hukum satwa liar hasil sitaan perdagangan ilegal di luar negeri yang merupakan finalis dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 2021. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk bisa masuk ke PIMNAS, bisa menjadikan referensi video ini. Happy watching! Kita undi menggunakan aplikasi Kiwheels. Baik, untuk pengundian saya serahkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan dibantu oleh co-host. Baik, nomor berapa Bapak Ibu? Nomor Oke. 9, Muhammad Sabilal Muhajirin. Baik, terima kasih. Untuk urutan kelompok yang akan tampil pertama yaitu kelompok Muhammad Sabilal. Kepada Muhammad Sabilal dan rekan, saya persilahkan untuk melakukan persiapan selama 5 menit dan memulai presentasi tepat pada menit ke-25. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Muhammad Sabilal Muhajirin akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Saya dari tim RSA IPB. Untuk saudara ada, mohon dipandu untuk sesi presentasi kali ini. Mohon maaf untuk teman-teman saya belum bisa unmute. Mohon untuk panitia. Baik, terima kasih kepada panitia. Saya sudah bisa bersuara sekarang. Sebelumnya, selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum Maaf, presentasi, sebentar saya potong. baik. Untuk teman-teman kelompok Sabilal, saya himbau untuk melakukan persiapan dahulu selama 5 menit pertama seperti tes share screen, mikrofon, dan share sound seperti itu. 19. Baik, Kak, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih Kak Agnes. Selanjutnya kepada rekan saya dimohon untuk dalam keadaan siap. Kepada Muhammad Sabilal Muhajirin dimohon untuk cek suara terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk Iqbal Ramdhani. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara Iqbal sudah dapat terdengar dengan jelas. Selanjutnya kepada Intan Wahda Nurlia. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Baik, Intan, suara sudah dapat terdengar dengan jelas. Baik, untuk operator dimohon untuk bersiap dan mempersiapkan bahan presentasi. Kepada operator, waktu dan layar dipersilahkan. Apakah bahan presentasi sudah terlihat? Baik, untuk bahan presentasi sudah dapat terlihat dengan jelas. Mohon maaf, teman-teman. Waktu masih menunjukkan 26 menit. Mohon ditunggu untuk tepat pada menit ke-25 ya, untuk kita memulai presentasi. Terima kasih. Baik, Kak. Apakah kami boleh untuk mengecek pergerakan PowerPoint-nya? Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Kepada Iqbal dimohon untuk memutar videonya. Apakah video tersebut sudah terdengar suaranya?
Mohon maaf, suara dari video belum terdengar. Baik, Kak. Baik, untuk suara yang sudah terdengar dengan jelas, Iqbal. Baik. Apakah pergerakan slide-nya lancar? Baik, untuk pergerakan slide-nya sudah cukup lancar. Terima kasih, Iqbal. Dimohon untuk pada slide pertama. Terima kasih. Pada menit ke-25, presentasi akan dimulai. Kepada seluruh anggota kelompok dimohon pada posisi siap. Terima kasih. Hai manusia, inilah kami, satwa liar dilindungi. Kita punya hamparan bumi yang luas. Satu pesanku, berbagilah dan berdamailah. Kita ingin lepas, bukan dikurung atau diperjualbelikan secara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan keunikan geologi yang menyebabkan tingginya endemitas satwa liar, terutama kelompok mamalia, burung, amfibi, dan reptil. Ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi memicu terjadi peningkatan kejahatan satwa di bidang perdagangan secara ilegal. Hal ini dibuktikan dengan tren peningkatan jumlah kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi setiap tahunnya. Perdagangan ilegal satwa liar dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir lintas negara dan menduduki peringkat kedua secara global setelah peredaran narkoba. Model kejahatan ini sangat mengancam kelestarian biodiversitas Indonesia, di mana jika diestimasikan total nilai kerugian dari perdagangan satwa liar ilegal secara global mencapai 114 triliun rupiah. Telah terhadap data perdagangan CITES menunjukkan terdapat 22 kasus penyitaan satwa liar Indonesia di luar negeri pada rentang 2000 hingga 2019. Tercatat beragam kasus tersebut banyak melibatkan satwa endemik dengan nilai ekonomi tinggi seperti orang utan. Orang utan adalah aset negara yang harus dilindungi dan dijaga kesejahteraannya baik di luar habitat maupun di dalam habitatnya. Oleh karena itu, kami tim PKM Riset Sosial Humaniora Institut Pertanian Bogor mempersembahkan riset berjudul Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Hasil Sitaan Perdagangan Ilegal di Luar Negeri. Riset ini memiliki 3 tujuan, yaitu menganalisis ketentuan hukum dalam menjamin perlindungan satwa liar hasil sitaan perdagangan ilegal di luar negeri, menganalisis praktik penanganan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap satwa liar yang disita akibat perdagangan ilegal di luar negeri, dan menganalisis keberlanjutan hidup satwa liar yang telah ditangani oleh pemerintah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Juni hingga 20 September 2021 secara blended, luring, dan daring. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan orang utan sitaan perdagangan ilegal di Thailand tahun 2004 hingga 2020 oleh pemerintah Indonesia. Studi kasus dipilih karena melibatkan satwa karismatik dan keunikan hukum negara penyita yang mengklasifikasikan satwa sebagai barang perdata sehingga waktu pemulangan satwa cukup lama. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi panduan wawancara, peraturan perundang-undangan, transkrip wawancara, dan Google Sheet. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara mendalam, di mana studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi sumber hukum dan literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara menggunakan teknik wawancara mendalam dan semi terstruktur dengan penentuan narasumber menggunakan teknik snowball dengan narasumber pertama dari Direktorat Keanekaragaman Hayati KLHK sebagai manajemen authority CITES. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom meeting, di mana perwakilan instansi yang berhasil diwawancara meliputi pemerintah, praktisi dan akademisi, lembaga konservasi, LSM, dan lembaga riset. Kemudian data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan analisis isi dan model interaktif. Peraturan hukum dianalisis menggunakan metode analisis isi melalui beberapa tahapan analisis mengacu pada Krippendorf 2004, yaitu pemilihan sumber data, coding data dari kategori yang telah dibuat, serta penafsiran dan interpretasi data.
Kemudian peraturan yang dianalisis berupa 13 peraturan hukum yang terdiri dari 5 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 5 peraturan menteri, dan 1 keputusan menteri. Selanjutnya, model interaktif dilakukan dengan 4 kegiatan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat menjawab tujuan 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sumber daya hutan, memuat struktur sistem hukum berupa pengawasan pada pasal 65 yang seharusnya ditegaskan kembali melalui peraturan pemerintah. Namun, peraturan mengenai pengawasan ini belum dibuat sehingga pelaksanaan pengawasan sebagai upaya perlindungan hukum belum berjalan dengan baik. Selain itu, sebagai aset negara, kesejahteraan satwa liar dilindungi seharusnya dijamin secara penuh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun, hasil wawancara dengan Direktur Keanekaragaman Hayati KLHK dan dosen hukum UI didapati bahwa undang-undang ini masih belum efektif karena 1, belum mengatur tentang aktivitas yang dilarang dan diperbolehkan dalam menjamin kesejahteraan satwa liar baik di dalam maupun di luar habitatnya, serta kedua, sanksi yang diberikan masih dianggap sangat minimal atau belum memberikan efek jera. Opsi penanganan satwa sitaan ditemukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 KPTS 2 2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Sedangkan penanganan satwa liar yang disita di luar negeri diatur melalui CITES artikel 17.8 tentang disposal confiscated live organism yang telah diratifikasi melalui Kepres Nomor 43 Tahun 1978. Kedua peraturan ini menjelaskan bahwa satwa liar hasil sitaan harus ditangani dengan cepat melalui 3 opsi penanganan, yaitu eutanasia, penangkaran, maupun repatriasi. Lebih lanjut, hasil penelitian mendapatkan sebanyak 1 hukum internasional dan 13 aturan hukum nasional yang terdiri dari 82 pasal dan 144 ayat yang terkait satwa liar Indonesia. Hasil analisis peraturan hukum nasional mendapatkan sebanyak 28% merupakan perlindungan hukum preventif dan 72% merupakan perlindungan hukum represif, yang artinya ketentuan hukum nasional masih berfokus terhadap penyelesaian masalah dan bukan pada pencegahan. Lemahnya hukum yang mengatur terkait pelindungan satwa liar menyebabkan perlu dilakukan pendekatan multidor, yaitu integrasi beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya, menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam menyelesaikan kasus kejahatan satwa agar sanksi yang diberikan lebih berat. Dewan Juri yang terhormat menjawab tujuan kedua, hasil wawancara dengan 13 informan kunci, 10 tahapan pemulangan kembali telah diupayakan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan satwa liar. Pemulangan kembali satwa melibatkan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dibutuhkan koordinasi dan diplomasi yang baik agar tidak terjadi hambatan ketika melakukan pemulangan atau repatriasi satwa liar. Hasil dari tujuan 3, terdapat 3 opsi dalam kasus penanganan orangutan sitaan dari Thailand, yaitu penyerahan ke lembaga konservasi untuk tujuan rehabilitasi, pemusnahan karena zoonosis dan sakit, serta pelepas liaran. Secara total, 58 orangutan direpatriasi dari Thailand pada tahun 2006 dan 2016 dan dititipkan ke BKSDA Kalimantan Tengah. Dari ke-58 orangutan ini, persentase orangutan paling besar adalah yang hingga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi. Per tahun 2020, dari 430 orangutan di 2 pusat rehabilitasi BOSF, setengahnya tidak bisa dilepas liarkan. Data ini menunjukkan masih sedikitnya atau masih belum ditegakkannya upaya perlindungan hukum untuk kesejahteraan satwa liar hasil repatriasi. Terdapat 4 tahapan proses rehabilitasi orangutan di BOSF, yaitu nursery selama 2 tahun, sekolah hutan selama 7 hingga 8 tahun, pulau pra pelepas liaran selama 2 tahun, dan tahapan terakhir reintroduksi. BOSF sebagai mitra konservasi BKSDA Kalimantan Tengah membantu proses rehabilitasi orangutan ketika tiba di Indonesia. BOSF juga membantu pembiayaannya dan pada tahun 2019 BOSF mengeluarkan lebih dari 40 miliar rupiah untuk merehabilitasi orangutan. Tingginya biaya rehabilitasi satwa liar hasil sitaan mengisyaratkan pentingnya upaya penegakan hukum di tingkat tapak agar penyeludupan orangutan bisa dikurangi atau bahkan dicegah. Selain kehadiran pemerintah, kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah memberantas perdagangan satwa ilegal juga menjadi penting. Misalnya, dengan menginformasi kepada masyarakat atau aparat jika mendeteksi adanya kasus jual beli satwa secara online maupun jika melihat satwa liar dilindungi yang dijual di pasar.
Riset ini berpotensi dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada Jurnal Manajemen Hutan Tropika dan hasil riset ini juga telah disampaikan kepada Direktorat Keanekaragaman Hayati KLHK. Selain itu, hasil riset ini telah didiseminasikan pada khalayak umum melalui live Instagram bersama IGAF IPB dan BOSF sebagai suatu wujud edukasi kepada masyarakat. Dari penelitian ini, kami menarik kesimpulan yaitu, satwa liar hasil sitaan dari luar negeri telah dilindungi secara hukum oleh pemerintah, terdapat 10 tahapan pemulangan kembali orangutan dari Thailand dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya, sebagian besar orangutan hasil repatriasi direhabilitasi, selainnya mati dan sudah dilepas liarkan. Terima kasih kepada Kemendikbudristek, IPB University, dan seluruh informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini. Mari perangi perdagangan satwa liar, jangan beli, jangan konsumsi, jangan pelihara. PKM Satwa Liar, say no to illegal wildlife trade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.